bentar ya. 2 menit, bentar. Ada sesuatu lagi.你明明就在看那个什么综艺节目。对啊，在看影片，我看到了，过来。我算你一天，帮我压30下就好。我是2个起诉吗？可是因为这已经过了。你要是别人有病是吗？Oke, saya lanjutkan. Maaf. Nah, permasalahan kedua. Tadi kan permasalahan yang pertama apa sih sebenarnya untuk biaya produk bersama sampingan. Nah, untuk permasalahan kedua itu tentang alokasi biayanya. Untuk alokasi biaya produk bersama, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Bisa juga dilihat di modul halaman 8.13. Yang pertama kita kenal ini ada 5. Ada 5 metode untuk pengalokasian biaya produk bersama. Nah, untuk yang namanya metode nilai pasar atau harga jual. Dengan asumsi bahwa dapat hubungan antara biaya dan nilai pasar atau harga jual, maka biaya harus dialokasikan ke produk bersama dengan basis harga. Nah, bagaimanakah kita menentukan pengalokasian biaya bersama tersebut? Untuk metode nilai pasar ini ada 2 metode. Yang pertama, nilai pasar saat titik pisah. Untuk nilai pasar saat titik pisah ini, biaya bersama dialokasikan ke produk bersama dengan membagi nilai pasar total NPN, nilai pasar total untuk setiap produk, nilai pasar total untuk seluruh produk dikalikan sama. Ini seperti rasionya dari pasar. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Bisa di modul halaman 8.14. Di situ kita ketahui ada 4 produk A, B, C, dan D yang dengan unit yang diproduksi masing-masing 10.000 hingga D 15.000, dan sudah diketahui nilai pasar per unitnya setelah titik pisah. Produk A dia mempunyai nilai pasar per unit 2.000 hingga D dia memiliki nilai pasar per unit 5.000. Sehingga untuk nilai total pasarnya tinggal mengalihkan saja. Untuk produk A nilai total pasarnya yaitu dengan mengalihkan unit yang diproduksi dengan nilai pasar setelah titik pisah, yaitu 20.000 dan 2.000, hingga total pasar untuk produk A ada 4 juta. Hingga untuk produk D, unit yang diproduksi adalah 15.000
dikalikan nilai pasar per unit setelah titik pisahnya adalah 5.000, sehingga untuk total pasarnya 75 juta. Nah, kalian jumlah itu total nilai masing-masing produk ditemukan 200 juta rupiah. Nah, untuk pengalokasian produksi bersamanya itu dari rasio berdasarkan total nilai pasar per produk atau tiap produknya dibagi nilai pasar total untuk seluruh produk. Untuk nilai total pasar produk A 40 juta, jadi kita bagikan masing-masing nilai pasar total setiap produk A 40 juta, B 45 juta, C 40 juta, dan D 70 juta dibagikan dengan total nilai pasarnya 200. Nah, rasionya menjadi A 40 per 200, B 45 per 200, C 40 per 200, dan D 75 per 200. Nah, untuk rasio-rasio dikalikan biaya utamanya. Jadi rasio-rasio tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar alokasi biaya bersama. Jadi rasio tersebut dikalikan biaya bersama hingga akan diketahui berapa sih biaya bersama tiap-tiap produknya. Sehingga dari contoh tersebut kita mendapatkan biaya alokasi biaya bersama untuk produk A sebesar 30 juta, untuk produk B 3.750.000 rupiah, produk C 30 juta, dan produk D 56 juta. Produksi total masing-masing produk itu bisa kita cari dengan cara alokasi bersama untuk masing-masing produk ditambahkan biaya proses tambahan. Jadi seperti konsep biaya dan produk sampingan yang saya contohkan sebelumnya tadi untuk daging sapi hingga menjadi hamburger lain. Pada titik pisah itu biaya produksi yang harus kita cari alokasi untuk masing-masing produknya. Namun untuk biaya produksi tambahan itu kita bisa mengidentifikasi secara langsung pada produk yang bersangkutan. Sehingga untuk biaya produksi total kita tinggal menjumlahkan antara biaya bersama ditambahkan dengan biaya proses produksi tambahan. Nah, bagaimana dengan nilai metode yang kedua adalah nilai terrealisasi bersih. Untuk nilai terrealisasi bersih ini dikarenakan produk bersama dapat dijual tanpa adanya proses tambahan untuk masing-masing produk, sehingga pada kondisi ini kita harus menggunakan metode yang terrealisasi bersih untuk mengalokasikan biaya bersama. Nah, untuk metode yang terrealisasi bersih ini kita menggunakan yang namanya nilai pasar hipotesis atau hypothetical market value. Nah, untuk nilai pasar hipotesis NPH kita bisa mencarinya dari pasar final dikurangi
biaya prosesan dikurangi biaya disposal. Untuk biaya proses tambahan tadi sudah saya katakan. Nah, untuk biaya disposal merupakan terminal cost, yaitu menutupi operasi dan pembuangan aset pada akhir hidup. Contohnya, misalnya biaya administrasi, pemasaran, dan mereka yang diinginkan. Sedangkan nilai pasar merupakan nilai masing-masing produk bersama saat produk tersebut diproses lebih lanjut setelah ditetapkan dan siap dijual ke pasar. Jadi contohnya bisa di halaman 8.6. Bentar. Nah, kita memiliki produk A, B, C, dan D dengan pasar finalnya yaitu 4.000 untuk A hingga 8.000 untuk B. Sedangkan untuk biaya pemrosesan tambahan untuk produk A dia sebesar 8 juta hingga ke 28 juta rupiah. Nah, untuk nilai pasar final ini Wah. Maaf. Ada orang iseng, maaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk nilai pasar itu adalah bukan apa yang telah kalian hitung, melainkan itu merupakan nilai pasar dari setiap produknya. Jadi kalian akan mengetahui berapa nilai dari produk-produk tersebut berdasarkan nilai. Sehingga di sini langkah-langkah untuk penentuan alokasi berdasarkan nilai terrealisasi bersih. Yang pertama dengan menentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk. Jadi kita harus menghitung nilai pasar hipotesis terlebih dahulu. Caranya jumlah unit yang diproduksi dikalikan nilai pasar final, nilai pasar, maka kita akan memperoleh nilai pasar total. Kemudian untuk nilai pasar hipotesis total itu kita harus mengurangkan pasar total dikurangi dengan biaya pemrosesan. Jadi 20.000 dikalikan 4.000 sama dengan 80 juta rupiah dikurangi 8 juta, itu biaya pemrosesan tambahan. Sehingga untuk nilai pasar hipotesis sebesar 72 juta rupiah hingga produk D dengan unit yang diproduksi 15.000 unit dan nilai pasarnya 8.000, maka diperoleh nilai pasar finalnya 120 juta rupiah. Nah, 120 juta rupiah ini dikurangi pemrosesan tambahan sehingga diperoleh nilai pasar hipotesis sebesar 90 juta rupiah. Nah, untuk nilai pasar hipotesis totalnya kita tinggal menjumlahkan